Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Deviana Ramadhani dengan NIM 21231054 dari Prodi Pendidikan IPA dengan mata kuliah Dasar-Dasar Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang lemak, di mana kita akan membahas tentang apakah benar makan yang banyak dapat menyebabkan berat badan berlebih. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian lemak. Nah, apa itu lemak? Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang juga fosfor dan juga nitrogen. Lemak ini memiliki beberapa fungsi bagi tubuh manusia, yaitu yang pertama sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai penyimpanan energi, dan juga menjaga suhu tubuh atau isolasi tubuh, penghasil asam lemak esensial, dan juga sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya yaitu macam-macam lemak. Nah, lemak ini ada dua. Yang pertama yaitu ada lemak jenuh, dan juga ada lemak tidak jenuh. Kita akan membahas lebih dahulu yaitu lemak jenuh. Lemak jenuh umumnya ditemukan dalam sumber-sumber hewani seperti daging, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Konsumsi lemak jenuh dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang selanjutnya yaitu adalah lemak tak jenuh, di mana lemak tak jenuh ini ada dua, ada lemak tak jenuh tunggal dan ada lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh tunggal merupakan istilah yang mengacu pada lemak yang hanya memiliki ikatan karbon tak jenuh. Banyak ditemukan pada minyak zaitun, minyak canola, alpukat, dan kacang-kacangan, seperti kacang almond. Sementara lemak tak jenuh ganda pada asam lemak yang memiliki lebih dari satu ikatan karbon tak jenuh. Ikatan karbon tak jenuh adalah ikatan rangkap antara dua atom karbon dan terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu asam lemak omega 3 dan omega 6. Kalau asam lemak omega 3 dapat ditemukan dalam ikan berminyak seperti salmon dan juga sarden. Sementara asam lemak omega 6 dapat ditemukan dalam minyak biji bunga matahari dan juga kedelai dan kacang polong, yaitu metabolisme lemak dalam tubuh, di mana lemak atau trigliserida mengalami proses lipolisis dalam sitoplasma, yaitu proses pemecahan trigliserol menjadi 3 asam lemak atau asam lemak bebas, free fatty acid, dan gliserol. Gliserol dan asam lemak akan masuk dalam proses metabolisme. Dalam proses gliserol dan asam lemak membutuhkan glukosa dari proses metabolisme karbohidrat sampai akhirnya memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, diawali dengan adanya gliserol diubah menjadi gliserol fosfat dihidroksiaseton fosfat, maka akan terbentuk gliseraldehid 3 fosfat melalui proses yang disebut glikolisis. Selanjutnya, gliseraldehid 3 akan membentuk pirufat dan kemudian asetil-CoA pada akhirnya dapat memasuki siklus Krebs. Asam lemak merupakan senyawa penyusun sebagian besar lemak atau lipid, dan beberapa di antaranya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Kemudian asam lemak tersebut akan dioksidasi sehingga membentuk asil CoA atau asil koenzim A. Selanjutnya, asil CoA akan memasuki tahap beta oksidasi dalam mitokondria sampai terbentuknya asetil CoA. Nah, asetil CoA ini yang akan memasuki siklus Krebs sampai akhirnya terbentuk energi atau ATP. Hasil metabolisme lemak sebagian besar akan disimpan dalam jaringan adiposa sebagai sebagian nantinya akan diekskresikan melalui paru-paru dan juga ginjal. Selain itu, kelebihan lemak akan diproses secara ketogenesis untuk membentuk badan keto yang merupakan cadangan makanan saat kondisi tubuh kelaparan atau fungsinya untuk menggantikan karbohidrat sebagai sumber energi. Terus, bagaimana sih hubungan lemak dengan berat badan berlebih?
Lemak dapat menyebabkan berat badan berlebih ketika kita mengonsumsi lemak secara berlebihan. Mengonsumsi lemak dalam jumlah yang berlebihan, terutama lemak jenuh dan juga lemak trans. Yang kedua, yaitu jenis lemak yang dikonsumsi. Dan selanjutnya yaitu penyimpanan lemak yang berlebih. Ketika asupan kalori yang berlebih tadi, termasuk asupan lemak, tubuh cenderung menyimpan kelebihan kalori dalam bentuk lemak sebagai cadangan energi. Selanjutnya, densitas energi lemak, di mana lemak ini memiliki densitas energi yang tinggi, yaitu mengandung lebih banyak kalori per gram dibandingkan dengan karbohidrat dan juga protein. Dan selanjutnya yaitu keseimbangan nutrisi, di mana selain asupan lemak, keseimbangan nutrisi secara keseluruhan juga penting loh dalam pengaturan berat badan. Tetapi perlu diingat juga loh bahwa tidak hanya lemak saja yang dapat menyebabkan berat badan itu berlebih. Ada penyebab lain seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, ketidakseimbangan energi, faktor genetika dan juga hormon, dan faktor psikologi dan emosi seperti stres, kecemasan, dan juga depresi. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Lalu bagaimana ya caranya agar mencegah berat badan berlebih yang disebabkan oleh lemak ataupun oleh faktor lain? Nah, ada cara untuk mencegah berat badan yang berlebih akibat lemak. Yang pertama yaitu pola makan yang seimbang. Yang kedua, ukuran porsi yang tepat. Perhatikan ukuran porsi makan, hindari makanan berlebihan untuk belajar mengendalikan rasa kenyang. Ketiga, yaitu perhatikan kualitas lemak yang dikonsumsi. Pilih jenis lemak yang sehat seperti lemak tak jenuh tunggal yang ditemukan dalam alpukat dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya juga lemak tak jenuh ganda yang ditemukan dalam ikan berlemak, biji rami dan juga kenari. Yang keempat, aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik sebagai langkah penting untuk membakar kalori dan menjaga berat badan sehat, seperti berenang dan juga berlari. Yang kelima, mengelola stres. Dan yang terakhir yaitu konsisten dan kesabaran. Mengelola berat badan membutuhkan konsisten dan juga kesabaran. Sekian pemaparan video pada kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga video ini memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.